Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada pembelajaran IPA kali ini kita akan membahas tentang suhu dan perubahannya. Tujuan pembelajaran yang pertama, menjelaskan definisi suhu dengan tepat, menjelaskan jenis-jenis termometer dengan tepat, menguraikan prinsip kerja termometer, membedakan macam-macam skala termometer dengan tepat, menghitung perubahan skala suhu termometer, menjelaskan perubahan akibat suhu, yaitu pemuaian zat padat, cair, dan gas. Yang ketujuh, menghitung berbagai jenis pemuaian dengan tepat. Dan yang kedelapan, mencontohkan penerapan konsep suhu dan pemuaian dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Bagaimana cara mengetahui suhu benda? Indra peraba dapat merasakan panas dan dingin. Namun, apakah indra merupakan pengukur panas atau dinginnya handal? Jadi, indra perasa memang dapat merasakan tingkat panas benda. Itu ada panas, dingin, ataupun sedang. Akan tetapi, indra peraba bukanlah alat pengukur yang handal, karena indra peraba tidak dapat menentukan suhu berapa atau disebut dengan secara kuantitatif. Suhu sebuah benda adalah tingkat derajat panas suatu benda. Benda yang panas mempunyai derajat panas lebih tinggi daripada benda yang dingin. Next, ada termometer. Suhu benda yang diukur dengan indra perasa menghasilkan ukuran suhu kualitatif yang tidak dapat dipakai sebagai acuan. Nah, yang tadi itu pada slide sebelumnya, indra perasa atau peraba yang tadi tidak dapat digunakan sebagai alat ukur yang handal karena tidak dapat menghasilkan ukuran suhu yang kuantitatif. Suhu harus diukur secara kuantitatif dengan alat ukur suhu yang disebut dengan termometer. Di bawah itu ada gambar termometer, contoh termometer. Selanjutnya ada jenis-jenis termometer. Nah, yang kita bahas kali ini ada 3 jenis termometer. Yang pertama ada termometer zat cair, yang kedua ada termometer bimetal, dan yang ketiga ada termometer kristal cair. Pembahasan yang pertama ada termometer zat cair. Nah, secara umum, benda-benda di alam akan memuai atau ukurannya bertambah besar. Jika suhunya naik, kenyataan ini dimanfaatkan untuk membuat termometer dari zat cair. Zat cair yang digunakan umumnya raksa atau alkohol jenis tertentu. Raksa memiliki keistimewaan, yaitu warnanya mengkilat dan cepat bereaksi terhadap perubahan suhu. Raksa membeku pada suhu rendah, yaitu negatif 38 derajat Celcius, dan mendidih pada suhu yang tinggi atau lebih dari 350 derajat Celcius. Nah, dari titik didih dan titik beku raksa tersebut, sehingga raksa dapat mengukur suhu pada rentang yang lebar. Namun, raksa itu sangat beracun. Nah, jadi kekurangan raksa ini itu sangat beracun sehingga berbahaya jika termometer itu pecah. Alkohol untuk pengisi termometer biasanya diberi pewarna biru atau merah. Ini untuk memudahkan pengamatan ya. Untuk rentang suhu yang dapat diukur bergantung jenis alkohol yang digunakan. Nah, contohnya toluen nih. Toluen dengan rentang negatif 90 derajat Celcius sampai dengan 100 derajat Celcius. Untuk etil alkohol dengan rentang negatif 110 derajat Celcius hingga 100 derajat Celcius.
Nah, alkohol tidak seberbahaya raksa dan mudah meluap, sehingga aman digunakan sebagai pengisi termometer. Oke, untuk slide selanjutnya, termometer yang menggunakan zat cair. Nah, termometer yang menggunakan zat cair ini ada dua. Yang pertama ada termometer laboratorium. Nah, termometer laboratorium ini bentuknya panjang dengan skala dari negatif 10 derajat Celcius sampai 110 derajat Celcius dengan menggunakan zat cair berupa raksa ataupun alkohol. Yang kedua ada termometer suhu badan. Nah, termometer ini digunakan untuk mengukur suhu badan manusia dengan skala 35 derajat Celcius sampai dengan 42 derajat Celcius. Next ada termometer bimetal. Ketika dua logam yang jenisnya itu berbeda dan dilekatkan menjadi satu, dan jika suhunya mengalami perubahan, maka bimetal akan melengkung. Hal itu terjadi karena logam yang satu memuai lebih panjang dibandingkan dengan yang lain. Nah, contoh termometer bimetal ada di samping gambarnya. Selanjutnya ada termometer kristal. Termometer kristal cair yang warnanya dapat berubah jika suhu berubah. Kristal ini dikemas dalam plastik tipis untuk mengukur suhu tubuh, suhu akuarium, dan suhu sebagainya. Selanjutnya kita akan membahas tentang skala suhu ya. Dalam penggunaan matematika, perbandingan skala suhu yaitu skala Celcius dibanding skala Reaumur dibanding skala Fahrenheit dibanding skala Kelvin, yaitu 100 banding 80 banding 180 dibanding 100, dan skala Celcius banding skala Reaumur banding skala Fahrenheit banding skala Kelvin ada perbandingan 5 banding 4 banding 9 banding 5, dengan memperhatikan titik tetap bawah dibandingkan mulai dari 0 semua. Nih, seperti pada gambar ya. TC sama dengan banding TR banding TF dikurangi 32 dibanding TK dibanding TK dikurangi 273 sama dengan 5 banding 4 dibanding 9 dibanding 5 ya. Perbandingan di atas dapat digunakan untuk menentukan konversi skala suhu. Sebagai contoh, konversi skala suhu dari Celcius ke Fahrenheit itu T Celcius per T Fahrenheit dikurangi 32 sama dengan 5 banding 9. Maka T Fahrenheit sama dengan 9/5 kali T Celcius per plus 32. Masuk ke contoh soal. Tentukan derajat Celcius. Tentukan 40 derajat Celcius menjadi Fahrenheit. Berarti berapa Fahrenheit dari 40 derajat Celcius? Nah, caranya dengan rumus perbandingan T Fahrenheit sama dengan 9/5 T Celcius plus 32. Nah, yang dicarikan T Fahrenheit nih, berarti langsung 9/5 kali T Celciusnya kan tadi 40 derajat Celcius plus 32. Jadi dalam kurung kita hitung dulu, 40 kali 9 dibagi 5 dapat
72 plus 32. 72 ditambah 32 sama dengan 104 derajat Celcius. Maka 40 derajat Celcius sama dengan 104 derajat Fahrenheit. Oke, langsung ke contoh yang kedua. Ada tentukan 75 derajat Celcius menjadi derajat Reaumur. Berapa derajat Reaumur dari 75 derajat Celcius? Nah, dengan rumus perbandingan T Reaumur sama dengan 4/5 T Celcius. T Reaumur sama dengan 4/5 kali 75 derajat Celcius. Jadi T Reaumur sama dengan 60 derajat Reaumur. Selanjutnya kita masuk ke perubahan akibat suhu. Apa yang terjadi pada benda jika suhunya berubah? Salah satu perubahan yang terjadi pada benda adalah ukuran benda itu berubah. Jika suhu benda naik, mengalami kenaikan suhu, secara umum ukuran benda akan bertambah. Nah, peristiwa ini disebut dengan pemuaian. Yang pertama, kita masuk ke jenis pemuaian zat. Yang pertama ada pemuaian zat padat. Pada umumnya, benda atau zat padat akan memuai atau mengembang jika dipanaskan dan menyusut jika didinginkan. Nah, pemuaian dan penyusutan ini terjadi pada semua bagian benda, yaitu panjang, lebar, dan tebal benda tersebut. Jika benda padat dipanaskan, suhunya akan naik. Nah, pada suhu yang tinggi ini, atom dan molekul penyusun logam tersebut akan bergetar lebih cepat dari biasanya. Nah, sehingga logam tersebut akan memuai ke segala arah. Nah, besar yang menentukan pemuaian panjang zat padat adalah disebut dengan koefisien muai panjang. Nah, koefisien muai panjang suatu zat padat adalah bilangan yang menunjukkan pertambahan panjang tiap satu satuan panjang zat itu jika suhunya dinaikkan 1 derajat Celcius. Ini tabel koefisien muai panjang bahan. Bisa dilihat ada contoh kaca biasa, dia memiliki koefisien muai panjang 0,00009 per derajat Celcius. Oke. Next ya, untuk penggunaan matematika, rumusnya koefisien muai panjang sama dengan pertambahan panjang dibagi panjang mula-mula kali kenaikan suhu. Nah, dalam bentuk lambang, alfa sama dengan delta L per L0 kali delta T. Nah, pertambahan panjang merupakan panjang akhir yang dikurangi dengan panjang mula-mula, L1 dikurangi L0. Jadi sama aja dengan alfa sama dengan L1 dikurangi L0 per L0 kali delta T. Nah, kalau untuk mencari panjang benda setelah pemuaian dapat ditentukan dengan L sama dengan L0 plus L0 kali alfa kali delta T. Itu ya. Untuk langsung ke contoh soal. Sebuah benda yang terbuat dari logam memiliki panjang 40 cm. Nah, panjang akhir logam tersebut jika terjadi perubahan suhu sebesar 30 derajat Celcius adalah diketahui koefisien muai panjang logam 0,001 per derajat Celcius. Diketahui kan tadi L0-nya 40 cm, alfanya 0,001 per derajat Celcius, delta T-nya perubahan suhu 30 derajat Celcius. Nah, yang ditanyakan itu panjang akhir. Panjang akhir berarti kan L0 plus L tambahnya tadi, panjang tambahan.
masuk ke rumus. LT sama dengan L0 kali 1 plus alfa kali delta T. Jadi langsung LT 40 kali 1 plus 0,001 per derajat Celcius kali 30 cm. Nah, hasilnya 41,2 cm. Jadi panjang total setelah pemuaian itu ada 41,2 cm. Pemuaian luas dan volume zat padat. Jika suatu benda berbentuk lempengan dipanaskan, pemuaian terjadi pada kedua arah sisinya. Pemuaian semacam ini disebut dengan pemuaian luas. Nah, pemasangan plat-plat logam selalu memperhatikan terjadinya pemuaian luas. Pemuaian luas memiliki koefisien memuai sebesar 2 kali koefisien memuai panjang. Contohnya itu pada pemasangan rel kereta api ya. Pada pemasangan rel kereta api itu dibuat renggang. Itu bertujuan untuk ketika panas terjadi pemuaian, rel-rel kereta api itu tidak mengalami pembengkokan. Yang selanjutnya ada pemuaian zat cair dan gas. Sebagaimana zat padat, zat cair juga akan memuai jika dipanaskan. Bahkan pemuaian pada zat cair akan relatif lebih mudah atau lebih cepat teramati dibandingkan dengan pemuaian zat padat. Selain itu, zat gas juga memuai jika dipanaskan. Sifat pemuaian gas harus diperhatikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, misalnya nih, ketika kita mau memompa ban, itu jangan terlalu keras. Nah, karena apabila terlalu keras, pada waktu siang hari panas, itu ban itu akan mengalami pemuaian. Dan ketika ban tersebut terlalu keras dan terjadi pemuaian, maka akan menyebabkan ban tersebut meletus. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.